Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Alfarmawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu sistem otomatisasi processing data kejahatan. Oke, pertama-tama, kenapa diperlukan sistem ini? Di era modern ini, sebuah tindak kejahatan yang diringkus menghasilkan kumpulan data yang semakin banyak, baik dari barang bukti dengan rekaman CCTV, lokasi GPS, sosial media terdakwa, search history, dan sebagainya. Dari data yang acak tersebut, tentunya para penyidik terbebani dengan varietas bentuk barang bukti yang ada. Lalu, apa solusinya? Disinilah sistem otomatisasi processing data kejahatan datang. Pertama-tama, apa itu sistem ini? Sistem otomatisasi processing data kejahatan adalah sebuah sistem yang memproses barang bukti, sebuah kejahatan, baik cyber ataupun bentuk pidana lainnya, dengan otomatis. Bentuk pemrosesan dari sistem ini bukan hanya proses katalog dan kategorisasi barang bukti saja. Di sistem ini tersedia beberapa sistem analisis yang dapat membantu para penyidik. Berikut adalah fitur-fitur utamanya. Yang pertama, pengambilan data otomatis. Sistem ini akan mengambil data secara otomatis dengan mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, yaitu perangkat, jaringan layanan cloud, dan sebagainya. Proses otomatisasi ini akan mempercepat tahap awal investigasi dan memastikan bahwa bukti-bukti penting yang ditangkap akan dilakukan dengan cepat dan akurat. Fitur yang kedua ialah machine learning untuk analisis barang bukti. Algoritma machine learning dapat membantu mengidentifikasi anomali, mendeteksi potensi ancaman, dan membantu mengekstraksi informasi yang relevan dengan lebih cepat dari data dalam jumlah besar. Contohnya ialah mencari kecocokan kata dari kumpulan barang bukti yang telah terkumpul. Misalnya, nama seseorang yang muncul dalam satu device lalu dicari menggunakan machine learning di device lainnya. Lalu fitur ketiga, visualisasi barang bukti. Alat visualisasi yang interaktif dan intuitif akan membantu para penyidik dalam memahami hubungan data yang kompleks dan menyajikan bukti dalam format yang lebih mudah dimengerti, terutama di ruang sidang. Fitur yang keempat, yaitu sistem manajemen katalog. Dengan sistem manajemen kasus yang lebih baik, akan membantu dalam membuat katalog bukti, menjaga lacak buktinya, dan mengelola seluruh proses investigasi. Sistem ini kemungkinan besar akan mengintegrasikan fitur otomatisasi untuk merapikan alur kerja dan memastikan dokumen yang tepat. Yang untuk fitur kelima, yaitu membuat report otomatis. Jadi, alat bantu pembuatan laporan otomatis akan mengekstrak informasi yang relevan dan menghasilkan laporan yang komprehensif sehingga memudahkan para investigator untuk mengkomunikasikan temuan-temuannya kepada pemangku kepentingan, profesional hukum, dan yang paling penting di pengadilan. Itu saja dari presentasi saya. Harapannya, jika tools ini ditemukan di masa depan, tools ini akan membantu para penyidik kepolisian yang akan memudahkan tugasnya dan melakukannya dengan benar agar tidak terjadi kesalahan analisa yang akan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Sepertinya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.